Okay everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update kali ini sekaligus kita menjadi sebuah analisa ya terkait dengan posisi pergerakan saat ini, karena ini kita berbicara sedikit tentang kondisinya di midterm. Jadi beberapa hal yang menurut saya cukup menarik adalah kita lihat Bitcoin agak kesulitan ya untuk bisa mereclaim area $23.000. Dan kalau misalnya saya sedikit berasumsi, ada possibility bahwa price already in, terutama karena dampak dari suku bunga dan CPI data yang kita dapatkan di bulan Januari lalu. Oke, sorry teman-teman, jadi sedang. Oke, nah untuk pekan ini, terutama di hari Kamis besok itu, ya 2 hari lagi ya, besok ya 2 hari lagi. Nah di hari Kamis kita bakal punya data GDP. Ini saya udah jelasin sedikit di video update kemarin, di mana GDP ini merupakan angka preliminary, jadi salah satu angka yang penting kita perlu notice. Tapi di luar itu kita juga punya data yang juga nggak kalah penting, yaitu terkait dengan interest rate decision yang akan diambil oleh FOMC atau The Fed pada 7 hari mendatang. Jadi sebenarnya tanpa terasa ya, kita bentar lagi tuh udah ketemu lagi sama yang namanya meeting The Fed lagi. Dan itu terjadi di tanggal 1 Februari 2023. Kalau teman-teman ingat, saya pernah bilang waktu di Desember ya, bahwa Januari itu sebenarnya karena nggak ada meeting Fed juga, jadi market tuh sebenarnya bisa bergerak lebih leluasa. Nah, kalau saya lihat, ini ada korelasi nih kayaknya teman-teman ya. Dalam artian, selama kita lihat penguatan terjadi, itu semenjak sentimen makroekonomi sudah berubah. Jadi FUD yang masuk dari kasus FTX, Gemini, Genesis, dan lain-lain ya, bahkan waktu Genesis dinyatakan bangkrut pun, ya kita sama-sama lihat market tidak memberikan reaksi. Jadi saya berasumsi di sini bahwa so far Bitcoin bergerak ya dalam beberapa minggu terakhir itu disebabkan oleh sentimen positif yang diciptakan akibat keyakinan para pelaku pasar terkait dengan kenaikan suku bunga di pertemuan mendatang itu sudah dipastikan di angka 0,25%. Teman-teman bisa lihat sendiri, 97,2% probabilitasnya itu kenaikannya di angka 4,5% sampai 4,75%. Terus terang, saya ngelihat karena kita udah memasuki minggu keempat juga sebentar lagi, gak ada lagi data yang bisa membuat ibaratnya The Fed berubah pikiran sangat signifikan, kecuali GDP di hari Kamis mendatang. Dan kalau kita lihat, seumpama teman-teman GDP di sini menunjukkan angka yang kurang begitu memuaskan, dalam artian previousnya di 3,2%, ekspektasinya kan turun nih ke 2,6%. Berarti kondisi ekonomi di US itu mulai menurun. Dan memang sebenarnya yang dibutuhkan oleh The Fed itu adalah melemahnya kondisi perekonomian, sehingga mereka bisa menekan dari sisi demand dan inflasinya akhirnya perlahan-lahan bisa kembali turun dan bahkan lebih agresif turunnya. Nah itu sedikit ekspektasi yang bukan dilakukan lah, yang istilahnya diharapkan oleh the Federal Reserve sendiri. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya GDP-nya turun, ya semakin sulit sebetulnya untuk mereka ningkatin di 0,5%. Sehingga berdasarkan CME pun kita tahu di sini berdasarkan para pelaku pasar meyakini bahwa pertemuan di 1 Februari mendatang itu akan meningkatkan suku bunga sebanyak 0,25%. Yang mana sebenarnya waktu 0,75% kita ngelihat suku bunga dinaikkan di 0,75%, market gak lama ada tekanan ya, 0,75, 0,75, 0,75. Teman-teman inget gak sih the first time kita istilahnya kenaikan suku bunganya ya dari 0,75 itu berubah jadi 0,5%. Apa yang terjadi pada market price? Nah, mungkin kita bisa lihat dari data historical di sini. Jadi saya coba buka dulu latest one, kenaikan ini Januari, November pelan-pelan ya. Which one ya? Oke, kita lihat dari sini aja deh teman-teman ya. Oh, ini kita ngomongin probabilitas sih. Ya, dari segi angkanya yang udah confirm gak kelihatan dari sini ya. Oke, mungkin saya akan coba buka chart dari economic calendar. So, saya bakal ganti ke tanggal ya 1 Februari ketemu 1 Februari. Jadi kita udah tahu nih, di situ akan ada rilis data. Oke. Not first. Nah, ini dia teman-teman ya. Fed interest rate decision. This time
saya nggak banyak cut ya, supaya teman-teman bisa lihat juga bagaimana prosesnya. So next time you guys want to learn or want to find something, ya bisa lakukan ini gitu. Oke. So United States Fed interest rate decision, kita bisa lihat dari previous one-nya. Oke. Oh, this one. Okay. Saya pikir udah nggak ada teman-teman, udah bingung ya. Nah, jadi ini kenaikan 2,5% ke 3,25% pada September, masih dalam posisi lumayan agresif. Bahkan November pun sama, 3,25 ke 4%. Tapi per Desember tanggal 15 itu kenaikannya dari 4% jadi 4,5%. So, pada dasarnya per the Fed itu mengurangi kenaikan suku bunga dari 0,75 jadi 0,5%, teman-teman bisa lihat gimana reaksi pasar ya. Per 15 Desember kita melihat ada penurunan, tapi penurunan tersebut hanya untuk mencari higher low saja. Dan setelah itu market berangsur-angsur membaik. Oke, teman-teman lihat bahwa terakhir The Fed naikin suku bunga adalah di bulan Desember tanggal 15 itu. Dan kenaikan 0,5% menyebabkan Bitcoin itu rally. Oke. Teman-teman pasti bertanya-tanya juga dong. Saya ingat banget pada saat itu orang meyakini bahwa ya belum saatnya untuk relief rally. Semua bilang soal close candle tahunan bakal membentuk bearish engulfing. And then what? Saya malah bikin video membahas tentang peluang yang ada pada yearly candle. Oke, peluang yang menarik justru pada yearly candle pada saat itu ketika orang-orang lagi pada panik gitu kan. Dan saya pikir saat ini play out very well. So in case teman-teman lupa, kalian boleh nonton lagi di video yang ini, Bitcoin closing yearly candle. Nanti saya cantumin linknya di bagian akhir dari video ini. Kalian bisa lihat lagi di mana pada saat setelah open candle tanggal 1 Januari, seandainya teman-teman gak pikir panjang, langsung beli di spot account, dan Bitcoin kalian itu udah growth 39,96% atau lebih tepatnya 40% lah kalau sampai ke atas. Oke, 40% hanya dalam kurun waktu 25 hari. It is a good investment, it is a good trading situation. Dan itu per saya update video itu. Oke, ya sometimes bangga sedikit nggak apa-apa lah ya teman-teman. Tapi kita tetap humble karena ya itu bisa aja merupakan sebuah kebetulan. Ya kebetulan aja kita lagi ngelihat gitu kan. Dan saya coba sampaikan. But who knows, kalau misalnya ada teman-teman yang beli per saya bikin video itu, make sure kalian type yes di kolom komen. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat bahwa priced in. Ya, ini artinya kenaikannya. Apa yang menyebabkan kenaikan ini? Gak ada yang bisa jawab. Ya, selain short position terkena likuidasi, of course, kalau short terkena likuidasi maka tutupnya itu dengan long buy, kan ibaratnya gitu. Berarti kan demandnya meningkat. Nah, sekarang kondisinya kita sudah mendapatkan istilahnya konfirmasi itu. Dan kita boleh mempertimbangkan bahwasanya bisa jadi kenaikan ini itu terjadi nggak cuma setelah 0,5% tadi, tapi juga setelah kita melihat adanya probabilitas di angka 0,25% itu meningkat. Dan in the end, apa yang terjadi? Kita ngelihat price udah masuk gitu ya. Jadi begitu nanti rilis data menjelang pertemuan di awal Februari, itu nantinya malah jadi membuat kita jadi agak sedikit. Sebenarnya sih kalau saya bilang baru aja tadi kita ada live session sama teman-teman di Advance. Jadi saya cuma kasih reminder ke mereka, if you guys in profit atau posisi lagi dalam keadaan profit saat ini, ya make sure kalian secure posisi kalian. Make sure kalian kurangin tradingannya, jangan banyak-banyak dulu karena kita sekarang sudah memasuki penghujung akhir bulan dan nanti memasuki awal bulan ada resiko lah ibaratnya terkait dengan bisa jadi ibaratnya buy on rumor, sell on news. Nah teman-teman gak sekali dua kali dong dengar cerita itu. Dan mungkin per The Fed naikin suku bunga 0,25% ya saya nggak tahu Jerome Powell akan ngomong apa, akan ditanyain apa. Tapi yang pasti adalah kalau misalkan it goes wrong gitu loh, jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita, maka itu mungkin bisa menjadi trigger daripada proses koreksinya. Oke, nah sementara itu sih yang sebenarnya kita perlu note sama-sama ya. Karena kalau teman-teman lihat Bitcoin ini berusaha banget nih untuk bisa close di atas 23.000 ya. At least dari close candle kemarin itu di 22.900, sekarang pun sama ya. Dia udah sempat ke 23.100 tapi reject lagi. Sebenarnya kita masih punya 3 jam 37 menit menjelang close candle time frame daily. Tapi kelihatannya kalau saya melihat dari time frame hourly-nya, kelihatannya agak sulit.
Ya, jadi kalau teman-teman tadi ada yang sempat komen ya atau sempat ngelihat saya update di Instagram, saya pikir di sini sebenarnya ada opportunity untuk manfaatkan Solana. Saya jadi berpikir 2-3 kali lagi. Dalam artian kalau misalkan kita punya kesempatan untuk mengurangi resiko, saya pikir saya mungkin akan memutuskan untuk close sebagian posisi saya pada Solana dalam keadaan rugi tipis aja. Paling kayak cuman berapa sih ini? Ya paling kayak 0,2% lah ruginya. Tapi saya secure dan mengurangi resiko saya karena saya memperhatikan terhadap possibility yang bisa terjadi di Bitcoin. Dan saya lihat kelihatannya struggling banget, susah banget ya untuk kita bisa bahkan close di atas yesterday high of day. Ya ini YHOD itu maksudnya adalah harga tertinggi di pergerakan kemarin. Dan ya kalian bisa lihat sendiri rejection terus ya. Oh sorry sebenarnya teman-teman. Ya benar-benar di hari Senin tertingginya di level itu ya. Ya di 23.166 bener ya, berarti di sekitaran area ini ya. Ini saya kasih note biar kalian lihat juga $23.154. And then hari ini menariknya adalah sepanjang sesi Asia kita udah menciptakan satu low level dan closing candle di sana, dan kita ngelihat juga Bitcoin bertahan terus sepanjang hari ini. Dia jadi nggak kemana-mana teman-teman ya. Di sini kalian bisa berasumsi sedikit ada possibility bisa terbentuk yang namanya triangle, mungkin dari bawah jadi seperti ini, dan banyak lagi ya kemungkinan bisa kita lihat, kita perhatikan sama-sama. Bahkan ya kelihatan juga ada potensi terbentuk head and shoulders pattern. So if Bitcoin correction start the correction phase, it means ya altcoins kemungkinan juga akan tertekan. That's why teman-teman mungkin perlu banget mempertimbangkan sekali lagi posisi yang kalian ambil lebih baik segera disecure dan amankan, karena once again ada aja nih resiko-resiko untuk kita ngelihat Bitcoin kembali terkoreksi. Oke, so for now itu dia update dari saya. Kita lebih banyak ngebahas tentang sentimen. Kita hari ini ngebahas tentang bagaimana reaksi para pelaku pasar, karena seperti yang kita sudah sama-sama tahu ya, ibaratnya teman-teman gini deh. Misalnya kalian dikasih tahu nih sama pemerintah, ya kembali lagi ke zaman pada saat PSBB, ketika kalian punya toko tapi kalian nggak bisa buka toko, ya karena disuruh tutup sama pemerintah. Kalau kalian udah dapat informasinya jauh-jauh hari, misalkan sebulan sebelum, bulan depan kita bakal adain PSBB lagi ya, jadi toko bakal kita tutup selama lebih kurang 2-3 bulan. Kalian sebagai pedagang, contoh, kalian sebagai pedagang restoran, misalnya kalian jualan mie ayam deh. Apa yang akan kalian lakukan kalau seandainya store kalian terancam untuk tutup 2-3 bulan? Otomatis langkah yang paling benar adalah tidak stok makanan terlalu banyak. Betul ya teman-teman? Jadi kalau misalnya kita punya spare waktu 1 bulan untuk jualan, ya udah kamu stok seadanya, secukupnya. Bukan stok banyak seakan-akan kamu yakin bahwa pemerintah nggak akan yang namanya menjalankan PSBB itu. Ya jadi istilahnya, tidak jadi menjalankan PSBB itu. Oke, jadi kalau misalnya pemerintah udah ngasih tahu, kita udah bisa waspada, udah bisa ancang-ancang. Nah, itu pun terjadi teman-teman di financial market. Ketika para pelaku pasar melihat indikasi The Fed cenderung dovish atau misalkan cenderung memberikan pandangan bahwa kenaikan suku bunga akan diturunkan lagi, kemudian mereka menilai bahwa ini sudah lumayan oke. Nah, disitulah sebenarnya momen mereka sudah melakukan action atas aset atau investment mereka. Jadi anggapannya saat ini ada possibility priced in already. It means mereka sudah melakukan action berdasarkan informasi tersebut, dan kita pun seharusnya sudah boleh mulai waspada. Oke, so itu dia teman-teman, sedikit sharing dari saya. Hopefully bisa bermanfaat. Hopefully it all makes sense to you guys. If it makes sense, make sure kalian type yes in the comment. Yes, it makes sense. And then, yeah, I think that's it for me today. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Don't forget to subscribe and like this video. Cheers guys. Bye-bye.